Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bu Emma Kurniani Lungsuni Sarjana Pendidikan selaku CGP Angkatan 8. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangasem 5. Syukur alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dalam rangka menghadiri diseminasi budaya positif modul 1.4. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap dengan sangat ikutilah kegiatan ini sampai selesai dan mohon aktif semua sehingga suasana pertemuan pada hari ini hidup dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya diberi wewenang oleh Bu Emma untuk membuka acara diseminasi budaya positif dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi budaya positif saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Sekali lagi pesan saya hanya satu, ikuti sampai selesai, semuanya aktif sehingga sukses diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Kiranya dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Hanifah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 5, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangasem 5. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya karena telah berkenan hadir pada acara diseminasi budaya positif, di mana acara ini untuk pemenuhan tugas program guru penggerak pada modul 1.4 CGP Angkatan 8. Bersama saya Emma Kurniani Lungsuni, calon guru penggerak Angkatan 8 SD Karangasem 5 Batam. Selanjutnya, sebelum mulai ke intinya, kita ice breaking dulu ya Ibu ya, biar semangat, biar tidak ngantuk. Bersama-sama ya Bu ya. Buka mulut tertawa 3 kali, ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali, ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Terima kasih Allah semua, kita semua. Sebelumnya, kalau saya bilang Karangasem 5, Ibu jawab luar biasa itu ya. Dan tetap semangat. Karangasem 5 luar biasa. Terima kasih semuanya. Selanjutnya kita langsung saja ke materi. Penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Pada budaya positif ini, kiranya yang terbersit dalam pikiran Bapak Ibu itu apa? Coba kira-kira budaya positif. Menurut Bapak Ibu, budaya positif? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Ya. Terus ada lagi? Karakter. Ya, karakter yang baik. Terus kira-kira
peraturan ya Ibu ya, peraturan, terus ada juga tata tertib. Kita juga kenal tata tertib, pembiasaan, di mana konsep inti budaya positif itu terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar dengan pembelajaran paradigma baru sesuai dengan yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, di mana pendidikan itu harus menuntun atau berpihak pada anak yang sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap pengembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila bisa diketahui dan bisa dinyanyikan ya Bapak Ibu ya. Kira-kira yang bareng-bareng kita nyanyi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, serta bineka global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkritis. Terima kasih yang terdiri dari beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu tadi semuanya terangkum dalam pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Ini semua hanya ilusi belaka, di mana ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, di mana ada perbedaan antara dulu dan sekarang. Yang dulu stimulus respon lawan teori kontrol atau pandangan tentang dunia. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia zaman dulu, realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol tentang dunia sekarang, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang sekarang, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, kita perlu bahwa perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Yang sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa kontrol saya. Yang sekarang hanya Anda yang bisa kontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon tentang dunia zaman dulu, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Dan yang sekarang, teori kontrol tentang dunia, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon tentang dunia zaman dahulu, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol tentang dunia yang sekarang, model berpikir menang-menang.
Selanjutnya berkaitan dengan disiplin Bapak Ibu. Sebenarnya kata disiplin positif kita pernah mendengar, biasa mendengar di sehari-hari kita. Disiplin identik dengan aturan. Betul atau tidak Ibu? Betul. Disiplin itu ada aturannya, ada sanksinya. Kalau tidak disiplin, pasti sudah mendapat sanksi. Kata tertib kalau di sekolah ya. Tapi Bapak Ibu sebenarnya dalam budaya kita, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misal saja diberikan disiplin, terus kita melanggar kedisiplinan itu, pasti kita akan mendapatkan sanksi dan kita juga akan merasa tidak nyaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, atau hukuman. Jadi kita harus menerapkan disiplin dari dalam diri anak sendiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini sangat penting Bapak Ibu, di mana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang sesama manusia, penguasaan, kebebasan atau freedom, dan kesenangan. Contoh bertahan hidup yaitu untuk bertahan hidup manusia perlu makan, minum, tempat tinggal. Serta contoh siswa kasih sayang sesama manusia yaitu biasanya di sekolah. Contoh kita sering melihat siswa mencari perhatian dengan cara berbuat yang gaduh, misalnya berbuat yang ramai di kelas misalnya. Penguasaan, contohnya siswa yang ingin menang sendiri dan ingin merasa paling hebat. Berikutnya kebebasan atau freedom. Contohnya siswa tidak ingin tertekan atau bebas dan merdeka. Kesenangan, contohnya siswa ingin menemukan kesenangan dalam pembelajaran. Jadi kita sebagai guru harus memberikan pembelajaran yang menarik, menggunakan media, metode, dan strategi yang menarik agar siswa tersebut merasa senang dalam belajar. Setelah kebutuhan tersebut, muncullah motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan tujuan tertentu. Motivasi ekstrinsik terdiri dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Contohnya ada hukuman, misalnya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Apabila kita memberikan hukuman pada anak-anak, pasti mereka akan merasakan hal yang seperti itu. Penghargaan berikutnya, penghargaan kita memberikan kepada anak mungkin itu tidak efektif, bisa juga merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya kita memberikan si A penghargaan, pasti si B atau si C mungkin bisa iri pada si A tersebut. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada terdiri dari konsekuensi dan restitusi. Di mana konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sesuai dengan Bosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. 5 posisi kontrol pada guru yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh posisi kontrol guru dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Contoh yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam.
Nah, coba ini adalah posisi kita sebagai penghukum atau hukuman karena kita memberi hukuman. Yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu termasuk posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Masih kasus yang sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Kali ini ya, sekali saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini ya. Posisi kontrol seperti ini termasuk dalam posisi kontrol teman sebagai teman. Selanjutnya, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya selama upacara harus menaati tata tertib dan jangan dilanggar. Posisi kontrol seperti ini termasuk dalam pemantau. Masih kasus yang sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Posisi kontrol tersebut termasuk dalam manajer. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Oke, Bu Sulis. Membuat rasa bersalah. Oke, kita coba. Nah, lihat betul sekali. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Termasuk dalam membuat rasa bersalah. Oke, salah. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Oke, Bu Sulis, yang saya Membuat rasa bersalah. Oke, kita lihat. Nah, oke. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Termasuk dalam membuat rasa bersalah. Oke, selanjutnya nomor 2. Posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah benar melakukannya? Oke, Bu Yusrina. Posisi kontrol sebagai penghukum. Penghukum, coba kita lihat. Oke, yang betul. Posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah benar melakukannya adalah sebagai posisi penghukum. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya nomor 3, posisi kontrol, apakah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya. Oh, berikan. Posisi kontrol sebagai manajer. Manajer kita saksikan jawabannya. Posisi kontrol, apakah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Oke, selanjutnya posisi kontrol, apakah ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa coba? Oh, Bu Yuni. Teman, coba kita lihat jawabannya. Oke. Posisi kontrol, apakah ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Termasuk dalam posisi kontrol teman sebagai teman. Ya, selanjutnya posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas? Saya. Oh, Bu Sulis lagi, silakan. Posisi kontrol sebagai pemantau. Oh, sebagai pemantau, oke. Nah, betul. Posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas? Termasuk dalam posisi kontrol pemantau.
Selanjutnya, kenapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas cenderung dengan peraturan tapi tidak menggunakan kalimat negatif. Misalnya kalimat negatif itu dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang berisik misalnya. Kita harus menggunakan kalimat positif. Jadi kata dilarangnya dihilangkan. Dilarang membuang sampah sembarangan bisa diubah menjadi jagalah kebersihan. Dilarang berisik berarti bisa diganti mendengarkan guru saat mengajar. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas tadi sudah dilakukan, yaitu menempelkan post-it kertas warna-warni. Ini pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak dan berupa pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di kertas besar atau poster agar semua siswa dapat melihat hasil curahan pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas atau sekolah sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kata negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di dalam kelas dengan kalimat berjalanlah di kelas. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi dengan bentuk seperti itu, di mana pengertiannya yaitu segitiga restitusi adalah sesuatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah segitiga restitusi yaitu: yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan pendapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Menstabilkan identitas ini termasuk dalam langkah-langkah restitusi yang pertama. Berdasarkan prinsip bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pembuat salah itu tidak apa-apa. Contohnya ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu.
Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Langkah yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Adapun kalimat yang bisa kita pakai atau kita gunakan yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Langkah segitiga restitusi selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Adapun kalimat yang bisa digunakan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah disepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Contoh kasus berikut ini adalah contoh kasus yang saya buat dengan murid atau kemarin dengan murid, yaitu pada saat pelajaran berlangsung, Akira terlihat sedang makan di kelas. Ia melakukan hal ini karena ia belum sarapan dari rumah. Mbak Akira, kamu tahu kenapa Bu Emma panggil ke sini? Tahu Bu, Kenapa coba? karena saya makan saat pelajaran di kelas Bu. Kenapa kamu melakukan hal itu Mbak Akira? Karena saya lapar Bu. Loh, kamu belum sarapan Mbak? Belum Bu, karena saya bangunnya kesiangan. Mbak Akira, apakah sikap Mbak Akira melanggar keyakinan kelas? Iya Bu, saya melanggar. Oh iya, Mbak Akira kalau begitu, kira-kira apa yang akan Mbak Akira lakukan untuk memperbaiki diri? Saya tidak akan makan di kelas dan saya akan sarapan dari rumah dan bangun pagi. Ya, mulai kapan kira-kira Mbak Akira akan memperbaiki diri? Mulai besok Bu. Setelah ini Mbak Akira jadi anak yang taat aturan, jadi anak yang bertanggung jawab. Ya, makasih ya Mbak Akira ya. Iya Bu, sama-sama. Nah, sekarang boleh kembali ke kelas ya Mbak Akira ya. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya. Tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada siswa. Berikut adalah testimoni siswa dengan segitiga restitusi. Assalamualaikum, nama saya Akira Aksina, kelas 3 SD Negeri Karawang 5 Batam. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Bu Emma mendapatkan solusi dan saya tidak dimarahi saat saya melakukan kesalahan. Terima kasih Bu Emma. Dan Bapak Ibu, kita sampai ke penghujung acara. Dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
semua? Sehat. Alhamdulillah. Coba siapa yang nggak berangkat hari ini? Oh iya. Oh sunat. Terus yang lainnya kenapa itu? Ada yang bolos. Masih semangat hari ini? Coba buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tanpa suara. Nah, oke, terima kasih. Tepuk semangat. Oke, terima kasih semangatnya. Kita hari ini akan belajar tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas tadi apa? Nah, dilarang buang sampah di kelas. Termasuk apa? Termasuk peraturan. Selain peraturan itu termasuk apa? Tata tertib. Iya. Keyakinan itu hampir mirip dengan peraturan atau aturan. Bisa juga dengan tata tertib. Kamu sering tidak melihat kata-kata atau yang ditempelkan misalnya di sekolahan, di tempat umum, atau di rumah sakit sering melihat kata-kata misalnya dilarang membuang sampah. Itu pernah enggak? Nah, kira-kira aturan besar yang sering kamu dengar ketika di sekolah, contohnya apa saja? Di perpustakaan, apa contohnya aturan di perpustakaan? Jangan merusak buku. Terus apa lagi? Jangan berisik. Apa lagi? Jangan bertengkar. Ketika di dalam kelas, aturan yang pernah kalian dengar. Jangan berisik dulu, Pak. Apa lagi? Jangan bertengkar lagi. Terus apa? Jangan membuang sampah di kelas. Apa lagi? Jangan makan di dalam kelas. Terus, ayo, apa lagi? Menjaga kebersihan. Terus lagi, ada juga aturan di tempat lainnya. Misalnya ketika kamu di di WC. Misalnya di WC ada aturannya juga. Aturannya apa itu? Kalau di WC? Memati keran setelah dipakai. Terus apa lagi? Menyiram. Nah, sekarang kita belajar tentang keyakinan kelas. Nah, bedanya apa? Kalau tadi tidak boleh, dilarang begitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Tahu kata negatif? Contohnya, kata negatif itu kata tidak, kata dilarang, kata jangan. Ya, itu termasuk kata yang negatif. Misalnya, jangan makan di kelas, dilarang berisik. Misalnya, tidak boleh membawa benda tajam. Misalnya seperti itu. Itu kata yang negatif. Lah, contohnya harus menggunakan kata positif. Contohnya gimana? Misalnya kalau dilarang membuang sampah sembarangan, berarti dilarangnya dihilangi, tapi diganti apa? Jagalah kebersihan. Misalnya tidak boleh berisik, berarti harus diam. Berarti contohnya mendengarkan guru saat menjelaskan. Pintar. Terus lagi, tidak boleh makan di kelas. Nah, berarti tidak boleh hilang priye. Ayo priye. Tidak boleh. Berarti menyimpan makanan di dalam tas atau di dalam laci. Begitu ya. Bisa ya? Nah, ini nanti kalian tuliskan keyakinan kelas ya. Itu keyakinan kelas 4 ya. Menggunakan kertas ini warna-warni. Nah, keyakinan kelas menurut pikiran kalian sendiri ya.
Nggak boleh contek-contekan karena apa? Beda-beda, setiap orang mempunyai pikiran yang sendiri-sendiri yang berbeda-beda ya. Nah, jangan lupa ini yang lengket-lengketnya di bawah ya. Di atas seperti ini ya. Nah, nanti nempelannya ini. Yang lengket di atas ya, yang lengket di atas. Nah, di atas tapi belakang. Oke, sama-sama. Maaf. Hijau kafe ya. Nah, yang belakang, yang lengket yang belakang. Oke sih. Nah, kalian tuliskan. Sudah dapat semua? Ada yang belum dapat? Sudah. Oh, ada 2 ya. Oke. Kalau yang sudah dapat, bisa dituliskan di kertas warna-warni yang Bu Emma bagikan. Nah, yang lengket yang di belakang ya. Yang lengket yang di belakang, biar bisa ditempelkan. Contohnya seperti ini nanti. Nah. Keyakinan kelas yang menurut kalian perlu, yang menurut kalian penting. Apa yang ada di dalam pikiran kalian? Satu saja, ya. Nggak usah banyak-banyak, satu saja. Nggak apa-apa. Orang dihukum, orang dipenjara. Orang tak copot juga. Sudah? Sudah selesai? Belum. Ya, yang ini belum. Kita tunggu yang belum ya. Nanti ditempelkan ke depan bergantian ya. Tidak boleh rebutan. Ora kena kabuan malsu. Iya, tadi udah sih. Sing lengket gini. Sing lengket nih dhuwur. Nanti diingat-ingat ya yang kalian tulis apa. Terus nanti kalian maju ke depan. Bu guru tunjuk misalnya, Desta maju ke depan. Nulis apa tadi? Gitu ya. Diingat-ingat ya tulisannya ya. Nah. Sudah? Are you ready? Oke. Dari kelompok sini silahkan dulu, yuk sini dulu. Mas Yusuf silahkan, Mas Yusuf. Mbak Akira, yuk maju ditempel dulu. Yuk sini maju. Tempel dulu sini. Ah.
Oke. Yuk yang lain ya Mbak Akira. Nah, ya. Sip. Yuk Mas Afan. Afan. Apa sini? Rafa. Afan mesti kekeliru kan dia. Oke. Wait, kita tetap main. Oke. Yuk lanjut. Oke, yuk lanjut lagi. Tidur. Nah, tidur. Nah, boleh. Yuk lanjut lagi kelompok sini. Oke, lanjut lagi urutannya. Nah, yuk. Sip. Yuk lanjut. Ayo. Yuk sudah. Apa sini? Yuk, lagi. Yuk. Kan dulu. April. Oke, yuk lanjut. Inang. Sudah semua? Nah, dari beberapa ini yang kalian tuliskan warna pink, warna kuning, warna hijau, warna oranye, ini termasuk apa tadi? Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang kamu tulis di sini? Ada rajin sekolah, harus semangat, menjaga kebersihan, menjaga kerapian, saling toleransi, jujur, disiplin. Nah, ini nanti yang akan kalian terapkan di kelas, yang akan kalian patuhi. Keyakinan kelas ini akan kalian patuhi di mana? Di kelas kalian ini. Coba ada yang berani membacakan keyakinan kelas tadi yang sudah kalian tulis? Mas Afan, coba maju. Sini, tadi nulis apa? Sini, coba. Mas Afan nulis apa yang keras? Jujur. Jujur, oke. Kembali. Mbak Brina, coba. Poema pengen dengar suaranya Mbak Brina. Mbak Brina tadi nulis apa? Disiplin. Ya, duduk. Sekarang Mbak Husni, coba. Mbak Husni. Mbak Husni tadi nulis apa? Menjaga kebersihan. Ingat, ada yang nulis menjaga kebersihan. Tidak boleh membuang bungkus jajan di mana? Di dalam kelas, di luar kelas juga tidak boleh. Terus yang sini coba Mbak Bella. Mbak Bella. Mbak Bella tadi nulis apa, Mbak? Saling menghargai. Contohnya saling menghargai. Kalau temannya misalnya berbeda agama, harus saling menghargai, menghormati. Coba Mas Yusuf, maju. Tadi nulis apa? Ini dibacakan Mas Yusuf. Nulis apa? Menjaga kerapian. Nah, ini satu lagi tentang kerapian. Kerapian itu berkaitan dengan apa? Baju. Bajunya harus apa? Rapi itu gimana sih? Harus dimasukkan, memakai ikat pinggang. Nek kombine kira-kira kalau kombinya keluar,
dipandang itu indah tidak? Tidak indah. Yuk sekali lagi, Mas Rafa, coba Mas Rafa maju sini. Mas Rafa tadi nulis tentang apa? Yang keras? Yang keras lagi? Iya, menjaga kebersihan. Tadi sudah ya. Nah ini yang tadi yang nulis semangat, harus semangat, siapa coba? Oh sini. Coba sini. Siapa ini Mas siapa? Iksan. Mas Iksan nulis apa? Harus semangat. Semangat dalam apa? Belajar. Semangat dalam belajar. Kalian harus semangat belajar supaya apa? Pintar. Nah setelah ini sudah kalian tulis untuk membuktikannya biar kalian yakin benar-benar akan melakukannya. Kalian harus menandatangani tanda tangan kesepakatan, tanda tangan tentang keyakinan kelas 4 ya. Maju ya nanti ya, tanda tangan ya. Bisa tanda tangan? Bisa. Oke, kita tanda tangan bersama. Gue mah pilih dulu. Kita ambil 8. Sudah ya, kita pilih 8 saja yang harus kalian taati nanti. Keyakinannya 8. Coba yang berani membacakan siapa? Maju ke depan. Sini, Elsie kok itu ya. Sini maju, bacakan ini. Dibacakan tok, diwocoto. Keyakinan apa yang sudah dipilih? Yang pertama apa ini Mbak? Yang keras? Semangat. Nah, terus? Menjaga kerapihan, terus disiplin. Iya, terus mendengarkan guru dengan baik, menjaga kebersihan, jujur, saling toleransi, terus rajin sekolah. Oke. Tepuk tangan buat teman-teman kalian yang sudah berani maju. Oke. Bu Guru akan membacakan 8 keyakinan kelas yang akan kalian taati. Yang pertama yaitu semangat. Kalian harus semangat dalam belajar. Yang kedua, menjaga kerapian. Kalian harus rapi. Datang rapi, pulang sekolah pun harus rapi ya. Disiplin apa saja? Disiplin waktu, berangkat sekolah tepat waktu. Nah, terus mendengarkan guru dengan baik itu gimana contohnya? Oke, mendengarkan guru saat guru ngajar, saat guru menjelaskan materi. Yang berikutnya menjaga kebersihan. Ingat, kalau ada bungkus permen dibuang kemana? Sampah. Oke, jujur itu bagaimana? Tidak berbohong. Ngomong ya ngomong apa anane. Jujur, tidak boleh mencuri. Misalnya pinjam milik barang orang lain, pinjam pensil orang lain harus dikembalikan. Oke, saling toleransi. Toleransi misalnya temanmu ada yang
berbeda agama harus saling toleransi. Terus yang berikutnya rajin sekolah. Rajin sekolah itu berarti apa? Tidak membolos, harus berangkat terus sekolahnya ya. Nah, ini adalah 8 keyakinan kelas yang akan kalian taati ya. Di kelas berapa? 4. Supaya kalian benar-benar mentaati, kalian nanti tanda tangan atau kesepakatan bersama. Tanda tangan hasil keyakinan kelas 4. Bisa ya tanda tangan ya? Bisa. Satu-satu maju yang rapi ya. Iya. Oke, seperti tadi, mulai dari Mas Yusuf lagi. Sini Mas Yusuf. Yuk lanjut, mulai dulu. Yusuf tanda tangan. Sudah? Siap lagi ya?
Tadi kalian sudah menandatangani tentang kesepakatan tentang apa? Keyakinan kelas. Setelah ini kalian akan menyetujuinya? Setuju? Oke. Akan melaksanakan dengan baik? Oke, terima kasih. Dilakukan setiap hari ya dengan baik. Oke? Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Dewi Safitri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Husaman. Perkenalkan, nama saya Astrid Desta Anugrah. Senang sekali, Seru sekali. sangat semangat. Sangat penting, Penting. penting sekali. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, Bisa lebih disiplin. dapat menghargai orang lain,